Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من ارتضى. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pada Jumat tanggal 4 November 2022 ini, sebagaimana biasa setiap khatib naik ke mimbar senantiasa berwasiat tentang pentingnya menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan ini mudah-mudahan lahir batin dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita sekeluarga beserta seluruh anak turun kita. Bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia akhirat pula. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang singkat ini saya akan mengangkat topik khutbah Jumat ini dengan menjaga lingkungan melalui menjaga keseimbangan alam semesta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pagi tadi saya dapat kabar kader saya yang dari Banyuwangi. 2 kecamatan saat ini lumpuh karena ada banjir bandang, diantaranya adalah di wilayah Kecamatan Kalibaru, yang di situ ratusan rumah hanyut, ratusan rumah hancur berat, ratusan rumah hancur ringan, dan ratusan rumah, ribuan rumah tenggelam, belum lagi ternak dan sebagainya. Kemudian ketika kita buka televisi hari ini tadi, 1 kabupaten dengan ribuan rumah terendam air lebih dari 1 meter, yaitu di Aceh Tamiang. Dan di beberapa sudut lokasi di wilayah negeri ini, beberapa bulan yang lalu Jawa bagian selatan mulai dari Jember, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek hingga Pacitan, dan sampai sekarang belum ada recovery. Beberapa minggu yang lalu Sidoarjo dengan ratusan rumah terkena angin puting beliung. Ini menunjukkan bahwa di musim hujan ini telah terjadi potensi-potensi yang luar biasa terhadap berbagai macam musibah. Apakah musibah banjir, tanah longsor,
atau angin puting beliung atau musibah yang lain. Maka apa yang dapat kita petik dalam kaitan dengan itu? Allah Subhanahu wa taala sebetulnya mengingatkan kita semua melalui Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77. Di sana Allah mengingatkan kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah memerintahkan kepada kita, wabtaghi, carilah, kejarlah, fima atakallah, terhadap apa yang Allah berikan kepada kamu, darul akhirah, tentang negeri akhirat. Berarti hidup yang kita jalani di dunia ini akan terus berlangsung karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang menuju akhirat, dan negeri yang paling kekal itu adalah negeri akhirat. Sehingga kalimat yang pertama, kejarlah, carilah terhadap apa yang Allah berikan kepadamu tentang negeri akhirat. Namun di situ dilanjutkan, wala tansa nasibaka minad dunya, namun jangan engkau lupakan bagianmu di dunia ini. Berarti sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini, maka kita diperintahkan mencari bekal sebanyak-banyaknya menuju akhirat. Karena apapun yang kita lakukan, kebaikan maupun keburukan, itu adalah energi. Dan energi dalam teori ilmu fisika adalah kekal, tidak pernah rusak. Kebaikan yang kita tabur, maka akan kita petik kebaikan itu. Kalaupun toh kita tidak memetik di akhirat, kalaupun toh kita tidak memetiknya di dunia, kita akan memetik di akhirat. Begitu pula keburukan yang kita tabur, maka pasti akan kita petik. Kalaupun toh tidak di dunia, maka akan Allah terimakan kita kepada kita di akhirat kelak. Maka itulah yang kemudian Allah melanjutkan dengan kalimat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Apa perbuatan baik yang Allah berikan? Karena di dalam ayat yang lain, jikalau ada kemunculan kebaikan, kebaikan itu adalah semata-mata dari Allah. Jikalau ada sebuah musibah, bukan karena Allah tidak menginginkan hidup manusia itu buruk, hidup manusia itu celaka, maka keburukan dan celaka itu adalah semata-mata dari perbuatan manusia itu sendiri. Karena itulah Allah memerintahkan dalam kelanjutan ayat ini, wala tabghil fasada fil ard, maka janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bahkan Allah mempertegas di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ayat ini Allah mempertegas zaharal fasad fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, bima kasabat aydin nas, sebab perbuatan manusia, liyudhiqahum, untuk merasakan kepada mereka, alladzi amilu, yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali. Lantas apa yang dapat kita ambil dari dua ayat ini? Sesungguhnya air itu akan berimbang. Maka tukang batu ketika menimbang permukaan, ketika dia memasang keramik, memasang lantai, maka dia akan mengambil selang kecil, kemudian diisi air, dan kemudian lewat air itu dia akan tahu bahwa pasangan keramik lantai itu imbang atau tidak.
Begitu pula ketika masang jendela, masang pintu dan sebagainya, akan mengambil timbangan air, karena dengan air itu akan nampak kira-kira betul nggak antara kanan dan kiri. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa air itu selalu berimbang. Ketika air itu berada di permukaan yang lebih rendah, maka sesungguhnya air itu akan mengalir, dan aliran itu akan senantiasa dapat dimanfaatkan. Namun apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia? Gunung-gunung yang semestinya menjadi sumber air bersih yang abadi, karena sesungguhnya Indonesia ini ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan akan turun hujan, musim kemarau akan panas. Maka jikalau tatkala air itu turun lewat turun hujan, maka hujan itu lebih banyak turun di gunung. Karena apa? Karena hukum angin akan bergerak dari tempat yang lebih dingin menuju tempat yang lebih panas. Gunung akan cepat panas karena gunung akan menerima sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan lembah. Sehingga di siang hari itu angin akan berhembus ke gunung. Ketika angin berhembus ke gunung, itu sekaligus membawa uap air. Uap air-airnya jadi awan, hingga kemudian awan itu akan mengalami kepadatan sehingga turun rintik-rintik hujan di gunung itu. Maka ketika air hujan turun di gunung, yang kemudian air itu disimpan oleh gunung itu dengan pepohonan yang ada, dengan akar-akar yang ada, maka air itu akan diserap oleh pohon, maka akan terserap dan tersimpan di gunung itu, sehingga akan menjadi mata air, mengalir dari hulu, mengalir ke sungai, sungai kemudian mengalir ke lembah, ke muara, sehingga sepanjang tahun sungai itu akan tetap terisi air. Begitu pula orang yang ada di lembah akan bisa memanfaatkan air bersih melalui gunung itu. Namun apa yang terjadi? Manusia tidak pernah terpuaskan. Sudah punya rumah satu, ingin punya rumah lagi. Bahkan di kota punya rumah, tapi dia ingin bikin rumah untuk tempat beristirahat, sekedar untuk bikin villa, tempat istirahat. Akhirnya apa? Membeli tanah di gunung, kemudian tanah yang ada di gunung, pohon-pohonnya ditebang, diganti dengan villa, diganti dengan hotel untuk tempat beristirahat. Apa yang terjadi? Akhirnya hak-hak air yang ada di gunung direbut, yang akhirnya kemudian mestinya air itu teresap oleh air yang ada di gunung, namun tidak teresap. Akhirnya air terus mengalir. Celakanya ketika air mengalir itu tidak diberi jalan, tidak diberi selokan, tidak diberi ruang hingga meluber ke jalan. Apa yang terjadi? Mestinya mengalir ke selokan, ke sungai dan sebagainya, tapi karena tidak dikasih jalan, maka kemudian akan mengalir ke jalan, dan akibatnya adalah membawa hanyut rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Dan itu terjadi saat ini, hari ini, detik ini, dalam bulan ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mumpung hujan ini masih ada di gunung-gunung, mumpung kepadatan air ini masih di gunung-gunung, maka apa yang dapat kita antisipasi buat warga Tenggulunan dan sekitarnya? Antisipasi agar ketika nanti curah hujan berlangsung cukup lama, rumah-rumah kita tidak tergenang oleh air hujan itu, dan kita senantiasa menggunakan prinsip keseimbangan air. Maka detik ini, bulan ini, kita perlu mengantisipasi. Apa yang perlu kita lakukan? Bersihkan selokan yang ada di depan rumah, berhenti membuang sampah sembarangan, kemudian bersihkan lingkungan, dan kemudian kasih ruang ketika air hujan itu turun. Maka niscaya seberapa besar air hujan itu turun akan mengalir ke selokan, dan selokan akan mengalir ke sungai, dari sungai akan mengalir ke laut, hingga kalaupun toh rumah kita, jalan kita, pekarangan kita tergenang oleh air, hanya hitungan jam selanjutnya air itu akan mengalir ke selokan, kemudian ke sungai,
dan kemudian ke laut. Dengan demikian kita tidak akan mengalami kerugian apapun. Karena fakta yang terjadi saat ini, ketika jalan yang tergenang, maka orang akan meninggikan jalan. Ketika rumah yang tergenang, orang akan meninggikan rumah, tapi belum mengambil solusi, yaitu menjaga aliran sungai itu. Maka mudah-mudahan dengan khutbah ini, lewat pelajaran yang Allah berikan, kita mampu berbuat adil buat alam semesta ini, agar hujan yang Allah turunkan ini selamanya akan menjadi rahmat. Karena Allah menurunkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka sungguh Allah akan menurunkan barokahnya dari langit. Apa itu barokah dari langit? Berupa air hujan yang senantiasa membawa kesuburan tanah yang ada di bumi ini, sehingga semuanya bisa memanfaatkan dengan karunia Allah itu. Mudah-mudahan dengan sekelumit khutbah ini, Allah menjadikan berkah buat hidup kita, berkah buat lingkungan kita, dan akhirnya apa? Kita tetap bahagia dalam menjalani hidup ini sebelum kita meninggalkan dunia ini, untuk mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat di dunia ini untuk kita petik di akhirat, sehingga negeri akhirat yang Allah sediakan kita termasuk bagian orang-orang yang dijamin masuk surga, surganya Allah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.